Baiklah, selamat datang dan selamat datang kembali saya ucapkan kepada teman-teman yang melihat video ini. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan bahas sedikit atau mengenal sedikit tentang bagaimana sih Java itu. Nah, untuk mengenalnya kita langsung implementasi pada codingnya. Silahkan pada kawan-kawan buka Eclipse yang sudah kawan-kawan download di video sebelumnya, serta jangan lupa juga menginstal JDK yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan kawan-kawan lihat video sebelumnya. Nah, di sini kawan-kawan bisa klik kanan kemudian New Java Project, atau kawan-kawan bisa di File, New Java Project, ataupun kawan-kawan bisa klik di tanda segitiga yang menghadap ke bawah hitam ini, kemudian Java Project. Nah, project kita pada video ini akan kita namakan dengan program pertamaku. Nah, jadi ini adalah nama projectnya. Oke. Kemudian JRE yang kita gunakan adalah yang versi 8. Nah, langsung saja finish. Oke, maka Eclipse secara otomatis akan membuat sebuah directory project baru yang bernama program pertamaku. Nah, mungkin kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika menulis code biasakan untuk membuat package terlebih dahulu. Nah, di sini seperti kemarin saya akan membuat package-nya itu adalah com.portal bisnis bersama. Oke. Jadi package itu tidak masalah jika namanya sama di project atau program yang berbeda. Jadi kemarin kita di yang contoh ini sudah kita gunakan com.portal bisnis bersama, tapi di sini kita gunakan lagi, tidak masalah. Oke, finish saja. Maka akan dibuat com.portal bisnis bersama. Nah, kemudian kita buat kelas baru yang nanti akan dijadikan file Java. Kita tulis misalnya apa ya? Halaman awal. Ini misalnya saja, atau ya untuk contoh saja untuk kita belajar. Oke. Nah, dia otomatis akan di-import package-nya, bukan di-import tapi dikenalkan atau dituliskan code ini ada dalam package apa. Nah, kemudian cara menulis kelas. Jadi di dalam satu file Java itu, misal kita di sini ada halaman awal.java, nanti ada halaman kedua.java ataupun lain-lain. Nah, di dalam satu Java itu hanya boleh dan harus, nah jadi maksimal 1 dan minimal 1, artinya memang harus ada satu public class. Nah, ini public class. Dan nama dari public class itu harus sama dengan nama file Java-nya. Kayak ini halaman awal. Nah, nama file kita juga halaman awal.java. Oke, kita besarkan saja. Nah, nama file kita juga halaman awal.java. Dan besar kecilnya juga harus sama. Karena Java ini dia sifatnya case sensitive. Halaman awal yang H dan A besar berbeda dengan begini. Nah, lihat, ketika nama package-nya beda, dia akan keluar error. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa nama package-nya harus sesuai dengan nama dari filenya. Nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Oke, sudah selesai masalah kelas. Nah, di dalam kelas, yaitu sebelumnya kita akan di dalam Java itu ada
ada yang namanya method atau fungsi. Nah, untuk menulis fungsi, yang pertama itu Anda harus menuliskan modifiernya, atau bisa juga kita sebut sifat dari fungsi tersebut atau metode tersebut. Nah, untuk modifier ada 3. Jadi ada 3 yang tersedia. Yang pertama itu adalah public. Oke, seperti public class. Nah, yang kedua itu adalah private. Serta yang ketiga adalah protected. Nah, kalau public itu artinya itu artinya metode yang kita buat nanti bisa diakses dari kelas lain. Ya, biasanya itu public itu untuk metode-metode yang misal kita mendapatkan suatu data dari kelas lain. Nah, di kelas lain tersebut kita harus membuat metode yang memberikan data itu bersifat public, modifiernya itu public, agar bisa diakses oleh kelas-kelas yang lain. Sedangkan private, kalau private ini artinya metode yang kita buat nanti hanya bisa diakses oleh kelas ini saja. Jadi kalau kita buat metode private di public class halaman awal, maka metode itu hanya bisa digunakan di halaman awal. Sedangkan protected ini bisa digunakan oleh, kalau kita bilang jika dalam kehidupan nyata itu seperti anak-anak. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar nanti ke depan itu mengenai inheritance atau pewarisan. Tapi tidak akan kita bahas pada video kali ini. Oke, selesai mengenai modifier. Nah, yang kedua, untuk membuat metode, Anda harus menentukan apa yang dikembalikan dari metode tersebut. Contoh, misalnya Anda membuat metode yang mengembalikan sebuah nilai yang berupa integer, maka public. Jika modifiernya public, maka public spasi integer. Itu artinya metode Anda sifatnya adalah public, dan di akhir nanti dia akan mengembalikan nilai integer. Nah, mungkin Anda bertanya, bagaimana kalau metode Anda ini tidak mengembalikan apa-apa? Nah, kalau memang Anda tidak mengembalikan apa-apa, pada bagian tipe yang di return, gunakan void. Nah, void ini berarti dia tidak mengembalikan apapun. Selanjutnya adalah nama dari metode. Nah, jadi di sini adalah nama metode, serta jangan lupa tambahkan buka dan tutup kurung, di mana nantinya isi dalam kurung ini, jika Anda membutuhkan parameter untuk metode Anda, bisa Anda masukkan di sini. Misal Anda untuk nama metode ini Anda membutuhkan sebuah integer lain, integer a misalnya. Jadi nanti ketika orang memanggil metode ini, dia akan memanggil dengan cara nama metode dalam kurung, dia harus berikan suatu nilai yang berupa integer, contoh 1, 12, 123, terserah, pokoknya dia sifatnya adalah integer. Oke, selesai mengenai pembuatan metode. Dan jangan lupa, kalau ininya ada return sesuatu, misal di sini return integer, maka di akhir metode Anda harus returnkan suatu nilai yang sifatnya integer, contohnya a, karena a ini sudah kita buat dia adalah integer. Oke. Dan dalam pemrograman Java, setiap baris dia harus diakhiri dengan semikolon atau tanda titik koma, kecuali seperti ini, yang penutup kurung kurawal ini, penutup metode, penutup kelas, dan lain-lain. Nah, itu tidak perlu menggunakan titik koma. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa metode yang biasanya memang harus dibuat. Contohnya seperti yang sudah kita pelajari kemarin tentang main method. Oke.
Kita tunggu sejenak. Nah, ini. Nah, yang main method ini. Mengenai main method ini, jika Anda ingin membuat aplikasi Java Anda itu menjadi runnable atau executable tanpa harus orang, jadi Anda tidak memberikan kodenya ke orang, tetapi Anda memberikan file jar yang telah diubah menjadi executable kepada orang. Nah, dalam aplikasi Anda, misal Anda memiliki 10 file Java, file kelasnya nanti untuk project Anda, di dalamnya harus ada satu buah metode main. Karena apa? Karena metode inilah yang akan dijalankan ketika Anda telah membuat file jar Anda menjadi executable. Bagaimana contohnya? Contoh misal kita ekspor di sini. Kita ekspor dia menjadi file runnable jar yang Java. Nah, ketika kita itu kan, nah, jadi dia harus ada di mana metode mainnya. Anda harus mendefinisikan di mana metode main tersebut, karena itulah yang akan pertama kali dicari. Jadi jika Anda ingin buat dia menjadi executable, ini harus ada. Tapi karena kita untuk belajar untuk sekarang, tadi saya tuliskan metodenya saja. Nah, yang kedua, dalam kelas ada namanya method constructor. Nah, constructor ini biasanya digunakan orang untuk menginisialisasi. Contoh misalnya Anda membuat sebuah variabel integer a. Nah, di sini kan Anda belum memberikan nilai kepada si a. Nah, nanti Anda membuat method constructor dan mengisi nilai kepada si a tersebut. Nah, perbedaan sedikit mengenai method constructor dan method biasa seperti tadi yang public, void, dan namanya. Nah, di method constructor, yang pertama itu nama metodenya harus sama dengan nama public class-nya. Jadi di sini halaman awal, jadi nama method constructornya haruslah halaman awal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, method constructor tidak membutuhkan return type atau nilai yang di return, tipe dari nilai yang akan di return. Jadi langsung saja modifier, yaitu kita gunakan public, kemudian namanya, nama yang sama dengan public class-nya, kemudian seperti tadi buka tutup kurung dan begini. Nah, dalam satu file Java, dalam satu kelas, Anda boleh memiliki banyak method constructor. Syaratnya, method constructor Anda tersebut harus memiliki parameter yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misal di sini public halaman awal yang tidak menggunakan parameter. Di sini kita set untuk inisialisasi, kita set a sama dengan 0. Nah, kita buat lagi public halaman awal yang dia ada sebuah parameter integer a, di mana nanti atau kita ubah supaya mudah mengerti untuk awal. Nah, integer b. Nah, nanti a itu berisi nilai dari b yang berupa inputan dari atau inputan ketika konstruktor ini dipanggil. Nah, ini sah. Jadi dalam satu kelas Anda boleh memiliki banyak metode konstruktor, asalkan parameter di dalam sini haruslah berbeda. Nah, metode konstruktor ini biasanya dia akan langsung dipanggil ketika kita membuat objek dari kelas kita ini. Jadi misal kita memanggil kelas halaman awal ini pada kelas yang lain, maka kita akan harus membuat objeknya, karena Java itu adalah salah satu pemrograman yang bersifat OOP atau Object Oriented Programming. Jadi nanti misal kita buat halaman awal A
sama dengan new halaman awal. Kita akan memanggil salah satu konstruktor, apakah konstruktor yang ada parameter ataupun konstruktor yang tidak ada parameternya. Oke. Baik. Selanjutnya, karena kita ini adalah aplikasi yang pertama, maka kita akan belajar atau sedikit memahami tentang bagaimana menampilkan suatu kata, angka, atau apapun itu pada terminal. Yang karena kita menggunakan IDE ini, maka nanti akan ditampilkan di terminal dari Eclipse ini. Oke, kita akan menggunakan metode constructor saja, karena memang kita untuk saat ini belum berniat untuk membuat aplikasi ini menjadi runnable. Oke, jadi halaman awal konstruktornya. Nah, di sini untuk di Java, mungkin Anda pernah belajar C atau pernah belajar PHP. Di C untuk menampilkan suatu tulisan Anda menggunakan printf. Di PHP Anda bisa menggunakan echo. Nah, di Java Anda harus memanggil sistem. Jadi sistem. Nah, di Java, jadi sistem ini sebenarnya ada sebuah kelas. Anda bisa lihat di sini ya. Sistem ini adalah sebuah kelas yang dia ada di java.lang. Jadi di Java ini untuk menggunakan sesuatu Anda harus mengimport. Sama seperti di PHP Anda menggunakan include once, atau require once, ataupun di C Anda menggunakan include, pagar include, kan? Nah, jadi di sini sistem itu adalah sebuah kelas yang ada di java.lang. Jadi untuk menggunakannya Anda harus import java.lang. Tetapi tadi ketika kita buat objeknya, ketika buat kelas ini, jadi di Java itu secara otomatis, kalau java.lang itu sudah secara otomatis diimport oleh Java tanpa harus Anda tuliskan lagi. Jadi Anda tidak perlu menuliskan import java.lang untuk menggunakan sistem. Oke, sistem sudah selesai. Nah, kemudian di dalam Java, nah ini kan tadi seperti kita buat, misal kita ini kelas halaman awal, di dalamnya ada metode, misal kita buat public void method 1. Nah, berarti kan di dalam kelas kita ini memiliki lebih dari satu metode atau fungsi. Nah, untuk memanggil fungsi di Java, jadi setelah kita tuliskan nama kelasnya, seperti ini kita tuliskan nama kelasnya system, maka untuk memanggil fungsi dalamnya kita menggunakan tanda titik. Nah, ini adalah yang tulisannya hijau-hijau seperti ini, yang bulat-bulat. Nah, ini adalah semua metode-metode yang ada di dalam kelas sistem. Nah, untuk menampilkan sesuatu pada terminal, kita menggunakan out ini. Nah, system.out. System.out. Nah, untuk menampilkan itu kita perlu print lagi. Jadi ada di depannya lagi print. Nah, di Java Anda bisa menggunakan print. Tapi print ini tidak akan menambahkan baris baru di ujung teks Anda. Jadi untuk menambah baris baru Anda bisa menggunakan /n seperti di C atau di PHP. Atau jika Anda malas menulis /n di ujungnya, Anda bisa langsung menggunakan metode printline. Nah, printline ini secara otomatis di ujung akan dibuatkan akan ditambahkan /n sehingga kursornya akan turun ke bawah. Nah, di sini ada, jadi di dalam Java, di dalam kelas sistem yang metode printline itu banyak bentuk metodenya. Seperti saya bilang tadi, kita boleh membuat banyak metode asalkan parameternya berbeda. Nah, jadi banyak metode printline
Tapi parameternya beda semua. Di sini boolean, di sini char array, double, float, integer, long, object, string, dan sebagainya. Nah, untuk contoh ini kita gunakan string saja. Seperti biasa, string itu harus diapit oleh tanda titik 2. Atau Anda menggunakan titik 1 juga boleh, tapi saya lebih suka titik 2. Nah, sini tuliskan sesuatu apa yang Anda inginkan. Misal di sini aplikasi Java pertama saya bersama Total Bisnis bersama. Nah, Anda tidak perlu menambahkan /n karena kita menggunakan print line. Print line ini secara otomatis dia sudah menambahkan /n. Oke. Kita coba jalankan aplikasi kita. Anda bisa menekan di sini, di run, kemudian run, atau Anda langsung F11. Ya. Main method not found. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi dia meminta method main untuk dijalankan. Oke, tidak masalah, kita buatkan dulu method mainnya. Atau untuk mempermudah untuk belajar kali ini, kita ubah saja ini jadi method mainnya. Oke, public static void main string args. Oke. Nah, jadi tadi itu seperti yang sudah saya katakan. Jadi kalau Anda membuat Java ini dengan IDE lain atau dengan Notepad, itu tidak akan error. Bisa dia dijalankan. Contohnya di BlueJ ya. Saya pernah menggunakan BlueJ. Nah, BlueJ itu Anda bisa langsung menjalankan walaupun dia hanya ada constructor. Meskipun tidak ada public static void main-nya. Tapi IDE Eclipse ini sudah dibuat sehingga Anda memang betul-betul mudah. Jadi misalnya Anda lupa untuk membuat static main, yang berarti bahwa aplikasi Anda itu tidak akan executable atau tidak akan runnable. Nah, dia akan mengingatkan Anda dengan menampilkan error seperti tadi. Oke, kita coba yang ini, jalankan kembali. Oke. Sama saja sebenarnya, tapi saya tidak tahu kenapa itu bisa error. Tidak masalah, kita coba lagi. Nah, ini dia. Jadi kita tadi cuma menampilkan ini, dan inilah dia hasilnya, hasil yang ditampilkannya. Oke, dan Anda lihat, kursornya itu ada di bawah sini. Saya coba turunkan lagi, naikkan, turunkan, tidak ada lagi di bawahnya. Jadi dia akan menambahkan /n di ujung sini. Nah, mungkin untuk contoh satu lagi, kita gunakan satu lagi yang tidak ada printnya. Tidak ada line-nya. Jadi hanya print saja. Coba kita jalankan. Nah, di sini ada ke bawah. Tapi di sini saya jalankan kemanapun ke bawah sini nggak akan ada baris lagi, karena dia tidak menambahkan baris di akhir secara otomatis. Oke, mungkin sekian untuk video pengenalan tentang Java kali ini. Kedepan kita akan bahas lebih lanjut dan kita akan mengenal Java lebih jauh lagi. Baiklah, saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun hal-hal lainnya. Lebih dan kurang ya harap dimaklumi saja. Baiklah, sekian untuk video kita pada hari ini.